Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Ngorek, ngobrolin semua tentang forex. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini terlebih dahulu, like, dan juga nanti jangan lupa meninggalkan komen. Oke, kita lanjutkan ke videonya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Ngorek. Akhir-akhir ini banyak sekali pertanyaan datang kepada saya menanyakan apa itu forex, apa itu saham, apa itu reksadana dan sebagainya ya. Terlebih lagi di saat pandemi ini banyak sekali orang mulai beralih atau orang mulai mencoba mendapatkan penghasilan baru ya lewat trading forex, trading saham, reksadana, emas dan sebagainya ya. Nah, hari ini saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman yang saya punya ya. Kebetulan saya mulai mengenal future trading atau bursa komoditi itu di sekitar tahun 1998 ya. Kemudian saya mulai trading saham di tahun 2010. Trading forex mulai tahun 2018-2019 ya, juga Olim Trade dan sebagainya. Oke, sebelumnya disclaimer dulu, ini tidak ada unsur promosi sama sekali. Kalaupun ada nama-nama yang disebutkan, itu adalah pengalaman saya dengan merek-merek tersebut ya, atau dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Tidak ada unsur endorse sama sekali. Kemudian semua yang saya ceritakan ini berdasarkan opini pribadi dan juga pengalaman pribadi saya sendiri ya. Tujuannya untuk edukasi dan pembelajaran kita bersama. Yang baik silakan diambil, yang tidak baik jangan ditiru ya. Oke, kembali ke prinsip dasar. Untuk investasi atau trading ya, prinsip dasarnya apapun bentuk investasi dan tradingnya, prinsip dasarnya sama. High gain itu high risk. Sekali lagi, high gain itu high risk. Pendapatan yang tinggi, peluang pendapatan yang tinggi, itu resikonya juga sangat tinggi ya, itu perlu diingat. Oke, saya akan coba klasifikasikan beberapa investasi yang pernah saya lakukan ya, berdasarkan tingkat risikonya ya. Yang paling rendah risikonya tentu saja emas ya, jual beli emas atau simpan emas ya. Kemudian berikutnya adalah reksadana. Berikutnya lagi adalah trading saham ya. Selanjutnya forex dan bursa berjangka atau komoditi atau future trading ya. Dan yang paling berisiko namun hasilnya paling cepat untuk menjadi kaya ya, atau bisa juga menjadi miskin dengan sangat cepat, itu binary option ya. Oke, kita bahas terlebih dahulu emas. Sebenarnya emas ini lebih sebagai lindung nilai atau hedging. Fungsinya untuk melindungi nilai aset kita ya. Kita itu tidak akan lebih kaya atau menjadi lebih miskin dengan menyimpan emas. Jadi maksudnya begini, kalau kita atau kalau Anda berharap dengan menyimpan emas Anda akan menjadi lebih kaya, itu keliru ya. Karena emas itu gunanya untuk melindungi nilai aset Anda saat ini, sehingga di masa depan nilai aset Anda itu tidak berkurang gitu ya. Contohnya pada tahun 1980-an kalau kita membeli sebuah mobil ya, sebuah mobil yang umum gitu ya, misalnya Toyota Kijang gitu tahun 80-an, itu harga mobil pada tahun 80-an itu setara dengan sekitar 150 gram emas di tahun 1980. Harga mobil di tahun 2021, harga mobil yang umum ya, misalnya Ayla atau Agia atau Sigra atau Innova atau apapun ya, Expander gitu, harganya kurang lebih sama, 150 gram emas. Artinya harga emas atau value emas di tahun 80-an sama dengan value emas di tahun sekarang ya, tahun 2021. Jadi
emas melindungi nilai aset kita dari tahun ke tahun. Kita tidak menjadi lebih kaya, kita juga tidak menjadi lebih miskin. Kalau Anda ingin menjadi lebih kaya dengan emas, Anda harus jual beli emas. Nah, Anda bisa menjadi lebih kaya dari selisih nilai jual dan nilai belinya ya. Tapi kalau Anda simpan emas, emas itu tidak akan membuat Anda lebih kaya. Ya, itu perlu dipahami ya. Kemudian ini pengalaman ya. Kalau dunia tenang, itu harga emas itu rendah ya, maksudnya stabil gitu harga emasnya. Tapi kalau dunia ribut, misalnya seperti ada krisis ekonomi yang melanda dunia seperti tahun 2008 ya, atau pandemi seperti tahun 2020 kemarin, harga emas itu naik ya. Karena apa? Harga emas itu naik menyesuaikan atau melebihi inflasi. Jadi kita harus paham bahwa ekonomi itu mengalami inflasi atau penurunan daya beli dari tahun ke tahun ya. Kalau di Indonesia itu rata-rata 3% per tahun. Jadi kalau Anda hari ini membeli 1 kilogram beras gitu ya, misalnya seharga 10.000, tahun depan dengan inflasi 3%, harga 1 kilogram beras itu enggak 10.000 lagi tapi menjadi 13.000. Nah, emas itu bisa menyesuaikan atau bahkan melebihi tingkat inflasi ya. Misalnya tahun 2021 ini sekarang harga emas misalnya 1 gramnya 1 juta misalnya. Nanti tahun 2022 misalnya kalau inflasi 3% mungkin ya harga emas akan menjadi 1,3 juta. Jadi dia menyesuaikan inflasi atau bahkan melebihi inflasi. Itulah sifatnya emas ya, menjaga nilai aset kita ya. Investasi emas yang disarankan bukan sertifikat emas, bukan surat gade emas dan sebagainya, tapi emas batangan ya. Emas batangan itu ada yang dari Antam, kemarin sahamnya Antam naik tinggi ya, kemudian turun lagi, itu karena permintaan emas sangat tinggi, harga emas juga naik, sehingga Antam sebagai produsen emas batangan di Indonesia, sahamnya ikut terkerek naik ya. Jadi ada produksi dari Antam yang namanya LM atau logam mulia, kemudian ada lagi merek lainnya seperti Gemini, kemudian sekarang lagi ngetren ya emas mini. Jadi emas mini itu adalah emas yang nilainya kecil ya. Kalau emas Antam itu kan harga bobot emas Antam yang paling kecil itu kan 1 gram ya. Tapi kalau emas mini itu ada yang jual 0,1 gram, 0,05 gram ya. Ada yang 0,01 gram, jadi nilai belinya juga bisa lebih terjangkau ya, sekitar 60.000, 50.000 sudah dapat emas mini dengan bobot yang sangat ringan ya. Itu bisa dikumpulkan dan bisa ditukarkan dengan emas yang bobotnya setara. Misalnya Anda punya emas mini 0,1 gram ada 10 ya, Anda bisa tukarkan menjadi emas 1 gram misalnya begitu. Kemudian ada lagi koin emas Pegadaian ya. Ini juga diproduksi. Kemudian sekarang marketplace juga mulai menawarkan emas ya, seperti Tokopedia misalnya. Kalau Anda lihat di marketplace Tokopedia, mereka menawarkan emas ya dengan harga minimal kita beli bisa Rp5.000 ya, itu dapat sekitar 0,0 sekian gram gitu ya. Nah, nanti kalau sudah terkumpul 1 gram atau 5 gram atau 10 gram, Anda bisa menukarkannya di Pegadaian ya. Nanti tinggal di setup dulu aplikasinya, kemudian bisa ditukarkan. Kalau sudah terkumpul emasnya menjadi 1 gram atau 5 gram atau 10 gram, bisa ditukarkan dengan emas batangan di Pegadaian, karena Tokopedia ini bekerja sama dengan Pegadaian ya. Kemudian kalau Anda ingin berinvestasi di emas perhiasan, itu biasanya harganya agak lebih rendah karena ada diperhitungkan ongkos pembuatannya. Jadi kalau kita punya kalung gitu ya, misalnya kita jual ke toko emas atau ke toko atau ke Pegadaian misalnya, itu akan dipotong dengan ongkos pembuatannya ya, mungkin sekitar 5%-an gitu ya dari nilainya. Jadi itu yang perlu diperhatikan dengan emas ya. Kemudian kalau Anda ingin kaya dari emas, Anda bisa melakukan jual beli emas ya, karena nilai jual dan nilai beli itu akan berselisih. Antam tuh setiap hari mengeluarkan informasi tentang nilai jual dan nilai beli emas produksinya ya. Oke, itu adalah emas.
Kita lanjut ke reksadana.